Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Yanuar Wijat Moko. Video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah paling gampang, paling cepat, paling mudah mengkonvert atau kata lainnya adalah mengubah file dokumen di Microsoft Word menjadi PDF ataupun sebaliknya dari PDF ke Word, kemudian file Excel ke PDF, dan yang terakhir adalah file PowerPoint atau file presentasi ke PDF. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yuk kita tengok di video ini. Yang pertama adalah kita coba siapkan terlebih dahulu file yang akan kita convert. Nah, ketika kita mengconvert itu nggak perlu online. Video tutorial ini tidak menggunakan software online, itu tidak menggunakan online. Cukup offline. Cuma dengan satu syarat, yaitu di komputer rekan-rekan semuanya itu sudah terinstall Adobe Reader atau PDF. Nah, file PDF atau Adobe Reader yang saya pakai ini adalah menggunakan, ini contohnya file PDF seperti ini ya. Saya menggunakan versi 10. Kita coba cek dulu ya versinya. Di kontrol panel. Nah, kita coba tengok. Nah, ini Adobe Reader versi 10. Tapi tutorial ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah download ataupun menginstal Adobe Reader. Nah, bagi rekan-rekan yang belum mempunyai file Adobe Reader atau aplikasi Adobe Reader, silahkan rekan-rekan bisa browsing di internet, kemudian bisa diinstal sendiri. Berapapun versinya itu masih bisa dipakai. Kemudian file Office yang akan kita pakai, yang saya pakai itu menggunakan Office versi 2013. Jadi sebetulnya versi yang 2007 ke atas itu bisa di convert secara langsung, nggak ribet, nggak repot, secara langsung menggunakan offline, versi offline. Oke, langsung saja ya. Saya sudah siapkan beberapa file. Yang pertama dari Word dulu ya, Microsoft Word dulu. Ini contoh, misalkan saya sudah menyiapkan satu file berisi sekitar 8 page atau 8 lembar. Ini RPP, ini file RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya. Bisa kita cek, ini teks semua. Biasanya kalau misalkan kita convert secara online ataupun offline, contoh misalkan katakanlah kalau misalkan biasanya hasil convert itu, hasil converter itu biasanya acak nanti, dan kebanyakan juga tidak full, tidak utuh. Kadang misalkan filenya yang harusnya 8 lembar itu jadinya hanya 1 lembar, 2 lembar, nggak utuh, pokoknya nggak utuh. Itu karena, maaf ya, ini aplikasi gratis gitu loh. Tapi kalau misalkan yang berbayar itu kemungkinan itu bisa menggunakan secara full. Nah, setelah kita siapkan, gampang banget. Pokoknya gampang banget. Ini kita hanya cukup dengan cara menyimpan ulang. Sekali lagi, cukup dengan cara menyimpan ulang menggunakan Microsoft Word. Jadi contoh misalnya ini file Word ya. Saya simpan, klik file, saya pilih save as, kita klik browse. Nah, ketika save as tipenya kita ganti menjadi PDF. Nah, ketika kita menginstal Adobe Reader itu, ketika kita misalnya aplikasi Adobe Reader, aplikasi PDF, itu nanti file ekstensi filenya ini nanti akan muncul di sini. Tapi kalau misalkan di komputer rekan-rekan yang belum terinstall, ini PDF-nya nggak mungkin muncul. Jadi silakan rekan-rekan install terlebih dahulu PDF-nya. Kita klik, oke, kita klik file tipenya. Kemudian optimize-nya mau standar, mau minimum, terserah. Kalau saya cenderung menggunakan standar. Kita coba ya, file name-nya kita ganti menjadi RPP PDF. Nah, misalnya seperti ini ya. Yang awalnya adalah RPP, file RPP. Ini saya ganti menjadi RPP PDF. Kita simpan. Nanti otomatis Adobe Reader-nya atau file PDF-nya itu nanti akan terbuka sendiri. Nah, ini hasilnya. Ini sudah menggunakan PDF. Ya, ini sudah menggunakan PDF. Ini zoom-nya bisa kita atur. Oke. Ini sudah file PDF. Kita coba close.
kita coba cari atau buka direktori penyimpanan filenya yang tadi. Klik dokumen, mana ya tadi nyimpennya? Oh ini, convert Word, Excel, dan PDF. Ini, nah ini filenya. RPP-nya tadi yang di file dokumen ini, tipenya di sini sudah kelihatan. Ini yang awalnya adalah Microsoft Word yang sudah kita buka tadi ini. Kemudian nanti hasilnya seperti ini, RPP PDF. Tipenya adalah Adobe Reader, dokumen kapasitasnya sekian. Nah, kita coba buka. Oke. Nah, ini hasilnya PDF-nya. Gampang kan? Nah. Terus kemudian ini kita coba cek seluruh halaman. Ini sampai dengan ke bawah, ini 8 halaman. Ini halaman kelima. Kita coba scroll ke bawah, ini sampai dengan tabel-tabelnya semuanya kelihatan. Nah, ini kan nggak ada yang berubah ya, sama persis dengan yang ada di Word. Oke, kita close. Ini sudah berhasil satu. Nah, bagaimana kalau misalkan dari PDF ke Microsoft Word? Bisa nggak? Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan klik subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya untuk bisa menerima informasi atau tutorial-tutorial terbaru dari Yanuar Wijatmoko. Caranya gampang. Ini cukup kita klik kanan. Ya. Kita klik kanan pada file PDF-nya yang tadi ini. Klik kanan, kemudian pilih Open With. Pilih Word. Ini kita coba klik. Bisa nggak kira-kira? Acak nggak? Hasilnya bubar nggak? Nah, ini dia. Ini nama filenya. Nama filenya adalah PDF, RPP PDF, sama persis dengan yang tadi ya. Kita buka ke bawah dan seterusnya ke bawah. Nih, hasilnya sama kan? Nah, jadi kalau yang dari PDF ke Word ataupun dari Word ke PDF itu kita bisa membuka secara langsung menggunakan Microsoft Office Word-nya itu. Oke, ini baru satu, kita close aja dulu. Ini saya don't save. Saya klik. Nah, ini baru satu PDF ya, RPP Microsoft Word ke PDF. Nah, bagaimana kalau misalkan Excel? Cuma kalau Microsoft Excel sendiri itu tidak bisa membuka secara langsung dari PDF. Jadi artinya kalau misalkan file Microsoft Excel kita convert ke PDF itu bisa, cuma kalau dari PDF dibuka menggunakan Excel itu nanti hasilnya error, nggak jadi tabel-tabel seperti ini nggak jadi. Oke, langkah-langkahnya sebetulnya sama. Ini sudah saya siapkan file rapot contohnya ya. Ini file rapot, ini sudah banyak ada apa namanya? Ada rumus-rumusnya dan seterusnya. Cuma saya buat ini adalah active cell. Jadi yang aktif adalah sel yang putih-putih ini, yang berwarna putih. Jadi nanti yang akan terbuat PDF-nya adalah sel yang aktif ini. Jadi kalau yang di luar ini nanti nggak akan jadi file PDF. Langkah-langkahnya sama, kita klik file, save as, pilih browse, ya. Kemudian save as tipenya, awalnya adalah saya menggunakan Excel 97 2003 workbook. Ini ekstensi filenya, kita ubah menjadi PDF. Nah, ini dia. Ya. Kita klik. Oke. Kemudian ini seperti tadi, seperti biasa, standar publishing ataupun minimum size. Oke. Optionnya bisa kita pilih. Contoh misalkan ada active sheet, ada selection itu kalau misalkan kita blok sendiri ya. Kemudian ada entry workbook dan seterusnya, ini kita tergantung dari kebutuhan kita sendiri. Saya pilih menggunakan active sheet, klik OK. Kemudian kita coba kita ubah filenya, yang awalnya adalah nama filenya ini, kita tambahkan dengan PDF. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita simpan, klik save. Oke. Exporting. Nah, ini dia file PDF-nya sudah terkonvert. Jadi dalam tabel itu tadi diubah rapotnya ke PDF, hasilnya seperti
Ini. Oke. Kita coba close, kita coba cek di penyimpanan. Ini dia. Ini RPP PDF yang tadi menggunakan Word. Ini file rapotnya. File rapot bentuk Excel. Tipenya ini adalah menggunakan Adobe Reader dokumen atau PDF. Kita coba buka lagi ya, satu kali lagi. Kita klik, double klik. Oke. Nah, ini dia. Nah, kalau misalkan musim-musim seperti ini ya, biasanya di satuan pendidikan, terutama di tempat saya, itu untuk membagikan rapot karena kita tidak mungkin mengumpulkan massa atau mengumpulkan anak-anak. Jadi file rapot ini kita ubah menjadi PDF, kita kirimkan menggunakan media sosial atau menggunakan media komunikasi yang lain. Ada beberapa rekan-rekan saya menggunakan media WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan seperti ini. Jadi yang dikirimkan bukan file pengolahan nilai aslinya di Microsoft Excel. Nah, oke. Kita close. Ini Excelnya juga kita close. Lanjut lagi, yang terakhir adalah PowerPoint. Ini saya punya file presentasi tahun 2017 ya. Kita coba jalankan dulu ya. Ini sudah full dengan animasi. Kita jalankan terlebih dahulu. Kita coba. Nah, contohnya misalkan seperti ini nih. Ini kan sudah ada animasinya ya. Sudah ada animasinya. Kita coba close lagi. Total ini ada sekitar 9 sheet. Oke, sheet yang terakhir adalah bentuknya seperti ini. Nah, file-file ini dari sheet ini, dari 9 sheet ya, 9 apa ini namanya? 9 slide, maaf, 9 slide ini, bukan 9 set ya, saya malah jadi lupa. 9 slide ini kita ubah menjadi file PDF. Langkah-langkahnya sama. Dan dari Microsoft PowerPoint ini, itu dari PowerPoint ke Excel, itu langkah-langkahnya sama seperti yang tadi di Word ataupun di Excel. Cuma kalau di PowerPoint itu tidak bisa membuka secara langsung menggunakan PDF. Jadi setelah file PowerPoint itu kita convert menjadi PDF, file PDF-nya itu kita buka menjadi menggunakan PowerPoint, itu nggak bisa, acak nanti hasilnya sama dengan di Excel. Tapi kalau di Microsoft Word itu bisa keduanya. Langkahnya sama, kita coba ya, klik file, save as, kita browse. File presentasi, ini file presentasi ya. Kita tambahkan file, kita ubah ya, file presentasi PDF. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian save as tipenya kita ubah ini menjadi PDF ya. Klik. Kemudian seperti biasa ini. Oke. Ada standar, ada minimum. Klik save. Tunggu, ini proses publishing dari 9 slide presentasinya. Nah, ini dia. Ini sudah terbuka file presentasinya. Oke, banyaknya lembar PDF di PDF itu tergantung dari banyaknya slide presentasi. Jadi kalau punya saya ini ada 9 slide presentasi, jadi di sini nanti akan menjadi 9 file presentasi. Oke, ini bisa kita next. Itu kan sama ya. Nah, ini halaman terakhir seperti ini. Jadi sama persis. Kita coba close. Ini file presentasinya, kita coba close. Oke. Nah, file PDF-nya ada jadi seperti ini. Ini file presentasinya, Microsoft PowerPoint Presentation, dan ini adalah Adobe Acrobat dokumen atau file PDF-nya. Kapasitasnya sekian. Kita coba sekali lagi buka. Ini dia. Oke, jadi nggak perlu menggunakan software tambahan, tidak perlu menggunakan converter secara online. Kita cukup menggunakan atau melakukan dengan cara menyimpan ulang, tapi filenya, ekstensinya kita ubah menjadi PDF. Dengan catatan di komputer rekan-rekan itu sudah terinstall aplikasi Adobe Reader, karena Adobe Reader itu digunakan sebagai untuk membuka file-file berbentuk PDF.
Oke, video tutorial kali ini saya menjelaskan hanya sampai dengan sebatas ini. Jika video tutorial saya bermanfaat, silahkan share. Jangan lupa berikan komentar. Kemudian jangan lupa subscribe, like. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya di channel Yanuar Wijatmoko. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.